Pernah nggak sih Anda ngerasa udah siapin argumen paling mantep, tapi kok tetap aja gagal gitu meyakinkan orang? Sering itu kejadian. Iya kan? Misalnya nih, minta barang mahal pas pasangan lagi pusing bayar tagihan. Atau debat soal pasta gigi sama anak, ujungnya malah nyalahin kejadian kemarin. Kayak salah momen banget gitu ya rasanya. Nah, itu dia intinya. Seringkali ya, gagalnya persuasi itu bukan karena argumennya jelek, tapi karena waktunya atau caranya yang kurang pas. Oke oke. Nah, ini yang mau kita bahas nih, dari buku Thank You for Arguing-nya Jay Hendricks. Kita fokus ke konsep kairos. Oke, Kairos. Jadi misi kita kali ini mau coba ngertiin Kairos ini ya, seni mengenali sama memanfaatkan momen yang pas gitu. Tapi emang sepenting itu ya? Argumen kuat aja kadang rasanya udah cukup kan? Nah, justru ini kuncinya. Kairos itu ya soal milih waktu sekaligus medium yang paling tepat buat persuasi. Kata Heinrichs, argumen paling kuat sekalipun bisa mental kalau momentumnya salah. Ada momen emas gitu ya yang harus ditangkap, atau malah kita bisa ciptain sendiri momennya. Oke, contohnya tadi ya, minta Apple Watch pas lagi bahas hemat. Udah jelas sudah waktunya salah. Banget. Atau gimana kalau ide ngelamar pakai Jumbotron di stadion? Keren sih mungkin kedengarannya, tapi bisa jadi medium dan momen yang salah banget buat pasangan kita, ya kan? Sensitif sama situasi itu penting banget berarti. Tepat sekali. Dan Kairos ini lebih dari sekedar nunggu pasif aja loh. Kita memang perlu peka baca suasana hati, keyakinan, audiens. Oke. Tapi lebih dari itu kita juga bisa menciptakan momen itu. Menciptakan. Jadi kayak detektif emosi gitu ya. Misal nih, lihat pasangan lagi nangis gara-gara novel sedih. Itu lampu hijau buat persuasi nggak? Kan belum tentu ya. Nah itu dia, perlu diagnosa dulu. Tangisannya kenapa, moodnya lagi gimana gitu kan. Betul. Momen persuasif itu sering muncul pas keyakinan atau mood audiens lagi goyah, lagi bisa dipengaruhi, atau ya itu tadi, kita bisa proaktif. Nah, wawasan penting pertama nih, kita bisa merekayasa momen penerimaan itu. Merekayasa, gimana tuh? Gestur kecil yang pas. Kayak contoh di buku Strategi Roti Keju Panggang sama Sup Tomat. Bikin makanan favoritnya dulu gitu. Itu bisa geser mood jadi lebih enak, lebih nerima sebelum kita minta sesuatu. Wah, strategi roti keju panggang. Cerdik juga ya, simple tapi kena. Iya kan? Nah, selain timing sama mood, medium atau cara nyampeinnya juga bagian dari kairos kan? Saya ingat buku itu bahas soal beda dampak medium. Betul. Suara katanya cenderung logis, gambar lebih ke emosi atau etika, tulisan balik lagi ke logis. Makanya kalau PHK lewat email rasanya dingin banget ya, impersonal gitu. Tepat. Medium itu bagian penting dari kairos. Jadi wawasan kedua, pilih medium yang pas sama tujuan dan momennya. Oke. Pesan emosional mungkin lebih ngena lewat gambar atau ngobrol langsung. Argumen logis, mungkin lebih efektif lewat tulisan atau suara yang tenang. Dan kairos ini juga main bareng sama alat retorika lain, kayak dekorum. Dekorum, apalagi tuh? Dekorum itu simpelnya bersikap sesuai ekspektasi audiens di momen itu. Gitu. Contohnya gimana? Ya, Anda nggak bakal ngelucu pas lagi ngasih kabar duka kan, meskipun aslinya Anda orangnya humoris. Nah, itu dekorum. Nyesuain diri sama momennya. Sama kayak milih fokus argumen yang pas. Mau fokus ke masa lalu, nyalahin, masa kini, nilai, atau masa depan. Pilihan. Oh, kayak debat pasta gigi tadi. Pas fokusnya digeser dari siapa yang salah, masa lalu, ke gimana solusinya ke depan, masa depan, pilihan. Itu contoh kairos buat ngarahin argumen biar lebih produktif ya? Nah, itu contoh bagus gimana kairos bisa bantu kita ngarahin obrolan. Yang menarik juga, kairos ini fleksibel. Fleksibel gimana maksudnya? Kalau satu momen kelewat, ya udah, kita seringkali bisa cari atau bikin momen lain. Kayak Bill Clinton tuh, dijuluki comeback kid kan? Karena jago banget manfaatin kesempatan kedua atau ketiga. Ini jadi inget contoh Stalin di buku itu, yang katanya punya rahasia timing. Dia sengaja nunggu sampai akhir rapat politburo yang lama banget itu. Ah, iya, momen krusial itu. Pas semua orang udah capek debat, baru dia ngomong. Dan seringnya pendapat dia yang jadi penentu. Itu contoh ekstrim pakai kesabaran dan nunggu sebagai bagian kairos kan? Nunggu pas lawan bicara paling lemah. Persis. Itu contoh kuat gimana ngendaliin kapan kita ngomong bisa sama pentingnya dengan apa yang kita omongin. Stalin itu merebut kesempatan dengan timing yang pasif tapi efektif banget. Dia kuasai kairos di situasi genting.
Nunggu saat audiens paling nerima atau paling capek buat nolak? Jadi, intinya buat Anda yang dengerin nih, wawasan utamanya, persuasi itu bukan cuma soal isinya apa, tapi juga gimana kita bungkusnya dalam waktu, suasana, sama medium yang pas. Kairos ini elemen nggak kelihatan, tapi bisa nentuin sukses atau gagalnya komunikasi kita. Betul. Coba deh, mulai sekarang lebih peka sama kairos di interaksi sehari-hari. Pas rapat penting, diskusi sama keluarga, bahkan pas lagi chat aja. Tanya ke diri sendiri gitu ya. Iya, ini waktu yang pas nggak ya? Cara nyampeinnya udah cocok belum? Kesadaran ini aja udah bisa banget ngebantu ningkatin efektivitas kita. Oke, nah sebagai penutup nih, coba kita renungkan pertanyaan ini bareng-bareng. Kalaupun momen udah kerasa pas, argumen udah logis banget, medium udah dipilih hati-hati, faktor tersembunyi apa ya dari dalam diri audiens atau dinamika situasi yang mungkin kelewat sama kita yang tetap aja bisa bikin persuasi terbaik kita gagal?